Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebrakan Kang Deddy Mulyadi hari ini mau tidak mau membuat warga daerah lain atau provinsi lain merasa iri tanda kutip teman-teman ya, merasa cemburu dengan Jawa Barat karena warganya mempunyai gubernur yang sangat luar biasa. Kebijakan-kebijakan dari KDM itu sangat menyentuh hati bagi para rakyat miskin dan juga orang tua. Salah satu kebijakannya adalah menghapuskan denda pajak bermotor yang bermasalah, teman-teman. Kemudian Kang Deddy Mulyadi tidak memperbolehkan wisuda sekolah. Kemudian kebijakan yang lainnya adalah tidak memperbolehkan study tour, ya, mewajibkan seluruh siswanya tidak boleh menggunakan sepeda motor. Jadi kebijakan-kebijakan tersebut sangat membantu rakyat kecil, terutama bagi orang tua. Dan tentunya ini juga membuat warga daerah lain merasa iri, teman-teman ya, cemburu dengan warga Jawa Barat karena mempunyai seorang gubernur yang sangat luar biasa, sangat memikirkan rakyat kecil. Saya dari Banten pengen pindah ke Jawa Barat, pengen dipimpin sama gubernur yang baik, Kang Deddy Mulyadi katanya. Aduh, coba sih istighfar. Masa sih bela-belain pindah ke Jawa Barat? Aduh, ini mah. Kang Deddy Mulyadi, ini saran saya. Coba Kang Deddy Mulyadi mimpin Banten 2 bulan, Jakarta 2 bulan, DKI 2 bulan. Giliran itu. 2 bulan, semuanya 2 bulan. Coba keliling aja, roadshow. Duh, kasihan ini masyarakat. Tapi sekali lagi saya ucapkan buat Kang Deddy Mulyadi, selamat Anda menjadi pemimpin yang diidolakan masyarakat. Hebat ya Kang Deddy, ya dong. Aduh, pengen saya jadi Kang Deddy kapan ya? Semuanya Allah yang punya uang. Wahai warga Jabar, boleh nggak tukar gubernur sama Jatim? Gak apa-apa, tambah berapa biar nanti donasi seluruh Tukar Jatim. tambah. Yang penting punya gubernur kayak KDM. Jangan ditukar ya. Soalnya warga Jabar juga gak mungkin rela gitu. Pingin punya pemimpin kayak KDM. Daripada tukar-tukar, gimana kalau misalkan setelah Pak Prabowo kita dukung KDM jadi pemimpin RI? Setuju atau enggak? Gitu. Daripada kita pilih pemimpin yang banyak omong-omongnya, banyak misi dan misi yang diomongin, misi ini itu ini, tapi setelah jadi gak ada apa-apa atau gimana gitu, cuman 1 atau 2. Mendingan kayak KDM tuh, gak terlalu banyak yang disampaikan saat pemilihannya, tapi setelah jadi, wow, banyak kebijakan yang tidak kita ketahui saat pemilihan. Gimana, setuju? Aduh, Bu Kofifa, Anda sudah 2 kali menjadi gubernur di Jawa Timur. Fenomena Kang Deddy Mulyadi itu membuat kita iri, Bu. Apa sih Bu gebrakannya? Mulailah Bu. Pajak seperti apa? Sekolah yang di bawah naungan provinsi gimana? Ya, lahan-lahan milik provinsi yang tidak terbengkalai seperti apa? Keterbukaan anggaran. Aduh Bu, tuker Bu, Jawa Barat, oke? Atau kita gabung ke Jawa Barat Bu? Salam Bu Kofifa. Kapan Jawa Timur mengikuti kebijakan Deddy Mulyadi? Loh Bu, rungokno Bu. Bu Khofifa, rungokno iku lho. Kapan Jawa Timur mengikuti kebijakan seperti Deddy Mulyadi dan Gubernur Jawa Tengah? Jawa Timur itu pendapatannya besar. Waktu kampanye, waktu debat, jalan-jalan 1 kali 24 jam itu pasti mulus. Waktu kampanye ya. Iki lho, waktu iki lho, bukti nolak dalan ala pret lah. Kabupaten Pasuruan niku deloken kae. Jalan masih banyak yang bolong. Malah ditambal-tambal. Alus no, ngono dalan provinsi niku. Ya. Iki lho, rungokno iku lho, Bu Khofifa. Wis ampun aku koyok ninja gubernur rek. Hilang-hilangan ya ninja. Ya. Saya berasal dan kelahiran dari kota Bandar Lampung. Saya melihat sebuah viral sosok seorang gubernur yang sangat luar biasa. Saya mengaguminya, bahkan saya selalu mengikuti informasi konten-kontennya. Benar-benar patut diacungkan jempol sekali yang namanya gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Deddy Mulyadi yang dengan sebutan akrab yaitu Kang Deddy Mulyadi. Ini patut kita apresiasi dan patut kita viralkan, kita suarakan supaya para gubernur-gubernur pemimpin daerah lainnya secepatnya meniru jejaknya Kang Deddy, keberaniannya Kang Deddy, ketulusannya Kang Deddy. Saya warga Indonesia yang tinggal di Taiwan, saya tidak ada saya bukan pendukung siapa-siapa, tapi saya masih rasa cinta saya pada tanah kelahiran saya. Saya mengharapkan dan mengapresiasi kerja yang dilakukan Pak Gubernur Deddy Mulyadi Jawa Barat. Begitu beruntungnya wahai rakyat seluruh yang tinggal di Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat, Allah telah mengirim pemimpin yang seperti
Kang Deddy Mulyadi yang begitu ikhlas, begitu jujur, begitu kerja keras, begitu mewakafkan dirinya, pikirannya, hidupnya untuk rakyatnya. Mungkin inilah simbol kelahiran kejayaan kerajaan Pajajaran pada masanya, disimbolkan oleh kelahirannya Kang Deddy Mulyadi. Kita bisa lihat Kang Deddy badan kecil, tapi nyalinya luar biasa. Nyalinya Kang Deddy itu nyalinya Gadut Koco, nyalinya Warkudoro, luar biasa. Jadi saya dari Taiwan mengapresiasi luar biasa, dan saya berharap, khususnya saya warga Lampung, Bandar Lampung, khususnya dari kota Pringsewu, saya berdomisili Taiwan, saya mengharapkan gubernur saya, Bapak Gubernur Bandar Lampung, semoga meniru jejaknya Kang Deddy Mulyadi. Turun ke lapangan, Pak. Dari melihatnya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, saya ingin mengirim sebuah pesan untuk Bapak Gubernur yang baik. Saya berharap Anda melakukan sebuah tindakan seperti Kang Deddy Mulyadi. Saya mengharapkan semua orang pasti iri, Pak, dengan kepemimpinan Gubernur Jawa Barat. Semua orang pasti menginginkan punya gubernur kayak Kang Deddy Mulyadi. Tahun gue tinggal di Bekasi, gue baru ngerasain Bekasi itu punya gubernur. Soalnya gubernur yang kemarin itu cuma diem duduk ya di Bandung. Siapa gubernur kemarin? Itu adalah pilihan terbaik gitu loh. Jadi nggak ada memenuhi kebutuhan istri gitu. Nggak ada yang kepengen beli Hermes, beli LV, beli Dior, beli YSL, beli apalah itu. Menurut gue ini Kang Deddy Mulyadi ini keren banget. Gue yakin pasti banyak yang benci, pasti banyak yang gak suka. Gue tuh bangga banget ya sama orang yang terjun langsung ke lapangan, melihat situasi dan kondisi di lapangan gitu. Ketimbang lu diem di kantor, lu setiap hari ke kantor, tapi lu nggak tahu perkembangan proyek lu sampai mana, lu nggak tahu perkembangan pekerjaan lu sampai di mana dan segala macamnya itu. Ya ke kantor iya, tapi kalau setiap hari di kantor, sedangkan lu adalah seorang gubernur yang harus mendengarkan keluh kesah warganya, terus lu duduk diem doang di kantor. Gimana caranya lu bisa tahu kalau anak buah yang lu suruh itu kerjanya bener? Di kantor itu cuma teori sayang, tapi prakteknya ya di lapangan dong. Kerja kalau cuma di kantor, kalau cuma teori, semua orang bisa. Tapi nggak semua orang bisa turun terjun langsung ke lapangan dan nggak semua orang punya skill. Ini mah harusnya bukan Kang Deddy, tapi King Deddy. King Deddy. Wame padha goleki gubernur Jawa Timur iki padha nyangopo jali he. Aku wong Jawa Timur iki lho aku ya bingung, nyangopo buka pipa iki digoleki wong akeh iki he. Nyangopo buka pipa iki digoleki wong akeh nek opo warga Jawa Timur iki. Kok arepe tukar tambah karo gubernur Jawa Barat barang ki lho, ge arepe nyangopo. Masa Jawa Timur ki ora nek gebrakane. Rumah saku ya wis akeh lho gebrakane ya to. Kowe rong tau to roh gubernur Dodor Duren ya. Ya enek gubernur Jawa Timur iki. Siapa itu? Ora usah digolek-goleki, wis to. Ora usah digolek-goleki gubernur Jawa Timur ki rasa digolek-goleki. Terus rasa enek sing muni, piye lek tukar tambah karo gubernur Jawa Barat rumangsamu, kowe gelem bayar apa piye? Urunan neh. Ojo to lah ojo. Wis to, aku percaya Bu Khofifah mari ngene gebrakane wis eneng mbuh kuwi gebrakan piye. Wis tunggun ya Mas. Gebrak meja. 4 tahun to. Iki lho sik tas dilantik. Paling yo sik merancang kegiatan ngono. Wis to entenono. Wis to gebrak. Gebrak. Kalau banyak pejabat yang kerjaannya hanya ngonten saja, terus kapan dia bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat? Kapan? Beberapa orang menyaksikan pekerjaan pejabat yang sering ngonten. Nah, contoh soalnya seperti Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kelihatannya dia kerjaannya cuma ngonten saja. Tapi lihat nggak? Yang tidak setuju nih dengan Kang Deddy Mulyadi yang ngonten. Lihat nggak? Dia tuh ngonten memperlihatkan pekerjaan beliau. Beliau mengentaskan atau menyelesaikan permasalahan yang ada di Jawa Barat. Walaupun dikiranya ngonten. Terus kenapa kalau ngonten? Itu kan dia bekerja. Dituangkan dalam kontennya. Kan bagus. Justru yang kayak ini, pejabat-pejabat seperti ini harus kita pelihara. Kok pelihara? Mudah-mudahan ya pejabat makin banyak pejabat yang seperti Kang Deddy Mulyadi. Walaupun kelihatannya cuma ngonten, tapi lihat, coba lihat. Apa yang dia lakukan? Apa kontenannya? Apakah dia konten joget-joget? Enggak kan? Dia memperlihatkan pekerjaannya. Daripada pejabat yang hanya duduk manis, menyuruh anak buahnya, menyuruh rekan kerjanya untuk kerja seperti itu. Belum tentu dikerjakan oleh temannya, belum tentu dikerjakan oleh bawahannya, ya enggak? Mending langsung terjun bikin konten. Nah, ada beberapa kontennya yang sangat menginspirasi. Beliau terjun langsung, Kang Deddy Mulyadi nih, terjun langsung mengambil sampah yang seperti itu. Teman-teman, siapa yang mau pejabatnya kayak Deddy Mulyadi?
Siapa yang tidak suka? Saya rasa seluruh rakyat Indonesia juga suka dengan gaya kerja seperti itu. Ya nggak? Ngomong-ngomong, di Bali kapan ya ada pejabat seperti itu? Orang Bali, dia orang Bali. Setelah wajib militer, Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi membuat gebrakan baru untuk ke siswa yang ada di Jawa Barat. Yah, melarang siswa bawa motor dan HP ke sekolah. Anak-anak jenderal yang belum follow aku ini di follow dulu. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan berkomentar kawan. Guys, Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tidak henti-hentinya membuat gebrakan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Setelah anak-anak nakal ya dikirim untuk mengikuti wajib militer. Gebrakan terbaru kawan. Beliau melarang siswa membawa motor dan HP ke sekolah. Ini guys, ini luar biasa gebrakan ini guys. Yang pertama tentu meringankan beban orang tua guys. Ya, karena orang tua kadang-kadang dituntut oleh siswanya untuk membelikan HP yang bagus, yang bermerek. Ya kan? Yang kedua, kesetaraan siswa di sekolah. Mungkin ada yang bawa motor bagus, ada yang tidak bawa motor, ada yang jalan kaki. Bapak Aing mengedepankan kesetaraan di sekolah. Mantap Bapak Aing, mantap Kang Deddy Mulyadi. Guys, kalian setuju nggak dengan kebijakan ini? Yuk ditunggu komentarnya. Menyala guys, pum 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 meledak bos. Gubernur paling tidak normal sepanjang sejarah Indonesia. Pejabat itu kan biasanya normal pakai fasilitas mewah, normal dapat mobil dinas, normal jalan-jalan ke luar negeri pakai uang rakyat. Tapi gubernur ini kok malah bikin malu pejabat lain ya. Gubernur kok nggak normal kayak gini ya. Coba aja bayangkan, mobil dinas nggak usah, saya pakai mobil pribadi aja katanya. Anggaran baju dinas nggak perlu, kerja bagus nggak butuh seragam mahal. Kunjungan ke luar negeri duitnya mending buat rakyat aja, bukan buat jalan-jalan. Kok malah repot sendiri ya? Aneh dan memang gak normal ini gubernur. Sungai, coba lihat sungai penuh sampah, yang lain hanya cukup tunjuk dan cukup mengawasi saja. Gubernur ini malah nyemplung langsung ke tumpukan sampah. Apalagi wisata ilegal di puncak penyebab banjir. Bukannya kasih izin, itu kan bisa menjadi sumber penghasilan sampingan ya. Malah dibongkar. Malah dibongkar. Ada lagi, ormas gak dapat THR. Kan ini tidak normal lagi nih. Malah saya yang khawatir bagaimana nanti secara politik kan butuh suara juga nanti. Untuk makin mantap karir politiknya ke depan. Ingat bahwa dalam politik itu suara adalah uang. Uang adalah suara. Inilah politik transaksional yang harus hangus di negeri kita tercinta ini. Sepertinya ini makin melengkapi ketidaknormalannya. Gubernur yang satu ini kagak takut-takutnya kehilangan suara. Ini gubernur atau aktivis? Bukannya nikmati jabatan malah bikin pejabat lain kelihatan boros. Bukannya duduk di kantor malah kerja kayak rakyat biasa, terjun di jalanan. Panas Kang. Bener-bener memang ini mah gubernur paling tidak normal sepanjang sejarah. Pertanyaannya, mau bikin rakyat senang atau bikin pejabat lain panas dingin nih Kang? Menurut kalian gubernur Jawa Barat yang satu ini apakah akan terus melangkah dengan ketidaknormalannya atau bergerak dengan keanehan? Tulis dong di kolom komentar. Pak, Bapak orang mana nih? Saya orang Palembang. Orang Palembang. Sekarang berada di Bengkulu. Terus menurut Bapak tadi Bapak muji-muji Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat, gimana kenapa? Memang bagus Bapak itu. Saya udah lama kenal, langsung nggak saya lihat di media sosial. Oh gitu. Bagus. Kami masyarakat Bengkulu kayaknya setuju milih Bapak menjadi presiden 2020. Wah, kami pasti milih dia. Dari sekarang sudah simpatis sekali dengan Kang Deddy ya. Kita doakan pasti Kang Deddy. Dari Jabo. Oh begitu ya. Jadi untuk ke depan presidennya ya. Nah tuh Kang Deddy Mulyadi tuh di mana-mana orang suka sama kami Kang. Pilih Bapak pasti Pak. Tuh luar biasa. Dari kami di Warung Damia Bengkulu. Pilih Pak. Kang Deddy Mulyadi presiden 2029. Waduh luar biasa Kang Deddy. Nah,
Deddy Mulyadi memang hari ini menjadi sebuah fenomena yang luar biasa, teman-teman. Ini membuktikan bahwa rakyat masih butuh dan sangat-sangat butuh sentuhan seorang pemimpin secara langsung. Butuh dengan belayan pemimpin secara langsung. Karena rakyat semuanya membutuhkan kehadiran langsung seorang pemimpin yang terjun ke lapangan. Itu terjadi fenomena itu ketika Pak Jokowi, teman-teman. Dan sampai saat ini, mohon maaf, strategi itu memang masih cukup efektif untuk meraih audiens dari masyarakat. Ya, dan memang kenapa semua gubernur harus memiliki sifat terjang seperti ini, teman-teman. Supaya rakyat bisa melihat secara langsung bagaimana kinerja daripada seorang pemimpin daerahnya. Masyarakat bisa melihat gebrakan-gebrakannya. Masyarakat bisa melihat kebijakan-kebijakan yang akan dia lakukan dan sudah dilaksanakan. Ya, jadi itulah fungsi dari pemimpin, untuk turun langsung ke lapangan memberikan solusi kepada masyarakat yang sedang mengalami satu hal, satu masalah. Dia hadir langsung di masyarakat. Itulah yang dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga ketika provinsi lain, daerah lain, ya tentu saja menjadi sebuah hal kecemburuan atau iri. Karena kenapa pemimpin daerah saya tidak berlaku sama seperti KDM? Karena tentu saja di seluruh Indonesia menginginkan seorang pemimpin yang hadir langsung, turun langsung di lapangan, teman-teman. Meskipun di situ akan ada banyak kritikan dengan menyebut sebuah pencitraan, tapi memang itu adalah hal yang paling efektif ke depan untuk seorang Deddy Mulyadi untuk mencapai jenjang tingkatan jabatan berikutnya. Ini menjadi lebih sangat efektif, teman-teman ya. Ya tentu saja ini harus dicontoh sebenarnya oleh gubernur-gubernur lain, teman-teman ya. Supaya kita tahu bahwa pemimpin itu harus turun ke lapangan dan langsung menuju ke pokok persoalan. Menurut kalian seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar.